Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mengajarkan tentang one way ANOVA ya. Kemarin kita belajar tentang dependent t-test dan independent t-test. One way ANOVA ini hampir sama dengan independent t-test karena dia membandingkan mean dari independent variabelnya yang berbeda. Kalau independent variabel di independent sample t-test itu kan ada 2, kan itu yang digunakan t-test. Nah, untuk one way ANOVA itu untuk independent variabel yang lebih dari 2. Contohnya seperti kelompok usia, kelompok pendapatan, dan kelompok macam-macam ya. Yang jelas lebih dari 2 kategorinya untuk independence variabelnya atau variabel tidak terikatnya. Nah, bagaimana cara kita melakukan independent sample one way ANOVA? Caranya seperti ini. Jadi kemarin kan kita mengetes yang X6 ini. Saya tertarik membeli karena mendapatkan promosi penjualan seperti potongan harga, dan ditemukan bahwa tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan, tidak berbeda secara signifikan. Sekarang kalau kita mau lihat kalau usia, kalau ini kan cuma 2 variabel, ada laki-laki, 2 kategori maksud saya, ada 2 laki-laki dan perempuan. Kalau usia itu lebih dari 2, karena itulah yang digunakan adalah one way ANOVA. Ini ada 4 kategori. Sekarang kita mau lihat kalau usia untuk X6. Jadi caranya analyze, compare means, one way ANOVA. Ini sempat saya tadi lakukan ya, ngetes. Kita masukkan di sini X6-nya sebagai independennya atau variabel terikatnya, dan faktornya adalah usia ini ID2 ya. Masukkan di faktornya, kemudian optionnya kita cek yang deskriptif, kemudian continue, kemudian oke. Kayak akan muncul tabel seperti ini. Yang pertama deskriptifnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Kalau independent t-test kan ada 2, ini ada 4 kelompok. Nah, ini N-nya berarti jumlah masing-masing responden berdasarkan kelompok. Jadi yang usia 20 tahun ada 30, usia 20 di bawah 20 tahun maksud saya ada 30, 20 sampai 30 87, 31 sampai 40 6, dan lebih dari 40 ada 7. Nah, kita lihat minnya di sini. Minnya untuk ini 3,87, 3,86, 4,17, 4,57. Kalau kita lihat ini yang kelompok yang lebih dari usia 40 tahun, dia cenderung tinggi. Tapi apakah itu signifikan? Mari kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat adalah signifikansinya ya. Jadi kita lihat di sini adalah signifikansinya 0,335. Batas ambang batas yang diterima adalah 0,05. Kalau 0,05 dikali 100 berarti sekitar 5%. Kalau 0,335 dikali 100 berarti sekitar 33,5%. Jadi angka F ini ya, angka F ini adalah yang harus kita laporkan. Ini adalah perbedaan mean antar grupnya ya. Perbedaan min antar grupnya itu adalah 1,143, dan itu
tidak signifikan, karena 33,5% itu terdapat error. Maksudnya seperti saya sering bahasakan, kalau dilempar dadu 100 kali, 33,5 kali itu terjadi angka yang berbeda dari ini, sehingga tentu saja itu error yang lumayan besar ya, sehingga kita anggap itu tidak signifikan, dan berarti minnya ini tidak berbeda secara signifikan. Jadi saya tertarik membeli karena mendapatkan promosi perjalanan seperti potongan harga, tidak berbeda antar grup usia. Sekarang kita mulai coba kalau pakai kita pakai kategori yang lain. Ini kan faktor yang pertama kita pakai adalah ID 2, ini kelompok usia. Sekarang kita mau coba masukkan ID 4, kemudian oke. Nah, ini perbedaannya kita lihat dulu di sini. Mahasiswa 3,86, IRT 4,33, kemudian PNS 3,71, swasta 3,59, lainnya 4,35. Jadi berdasarkan pekerjaan kita lihat apakah signifikan perbedaannya. Apakah misalnya mahasiswa lebih tertarik membeli karena potongan harga dibanding misalnya IRT dan lain sebagainya. Kita lihat di sini yang paling tinggi itu yang ini ya, yang kategori pekerjaan lainnya. Tapi apakah itu signifikan berbeda dengan kelompok lainnya? Kita lihat signya di sini 0,074. Ini errornya lumayan rendah, berarti cuma 7,4% ya. 0,074 dikali 100 kan 7,4 ya. 7,4% errornya itu rendah, tapi tetap masih di atas dari standar penerimaan signifikansi kita ya, karena di atas 0,05, sehingga masih dikatakan dia tidak signifikan. Jadi ketika kalian mendapatkan ada yang signifikan, misalnya di sini hasilnya 0,04 ya, kalian harus melakukan post hoc test. Apa itu post hoc test? Di post hoc test kalian bisa melihat kelompok mana yang berbeda, yang signifikan berbeda dari kelompok lainnya. Misalnya mahasiswa sangat berbeda dengan ibu rumah tangga. Kalau kalian lihat di sini signya rendah, signifikansinya maksud saya di bawah 0,05, berarti itulah yang paling berbeda, yang paling signifikan berbeda. Contohnya misalnya IRT, ini contoh ya, kelompok pekerjaan swasta dengan lainnya, itu misalnya kita lihat di sini 0,04 ya, berarti dia antara swasta dan lainnya itulah yang paling berbeda. Swasta misalnya kita lihat swasta di sini, kita lihat lagi di sini, maaf ya, kelompok pekerjaan, misalnya swasta itu sangat rendah minatnya membeli karena potongan harga. Nah, tapi kalau kategori pekerjaan lainnya itu sangat tinggi, sehingga swasta dan lainnya signifikan berbeda. Tapi misalnya cuma itu saja yang berbeda, sehingga itu yang dilaporkan. Jadi kita berkonsultasi di posok ini untuk melihat mana yang paling signifikan bedanya. Oke, untuk ANOVA seperti itu.